Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua pada malam ini berjumpa kembali atas izin Allah Jalla wa Ala, berkumpul di majelis ini dalam kondisi sehat sebagai seorang muslim, muslimah, berkumpul nikmat sehat dan nikmat iman. Semoga keduanya terpelihara hingga datang akhir kematian menjemput kita. Semoga Allah memberikan kita nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid, masih pada bab yang ketiga, penyimpangan dalam kehidupan umat manusia setelah syirik, kufur. Berikutnya adalah an-nifaq, yaitu kemunafikan. Kemunafikan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama nifaq i'tiqadi, yaitu kemunafikan i'tiqad yang ada pada aspek keyakinan, dan ini merupakan nifaq besar yang membawa konsekuensi keluarnya seseorang dari millah agama yang suci ini. Kemudian ada nifaq amali, yaitu kemunafikan yang bersifat amalan-amalan yang zahir. Namun jika sifat-sifat ini menjadi sempurna ada pada diri seseorang, maka dia bisa termasuk kategori nifaq besar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan nifaq i'tiqadi, di mana nifaq ini, kemunafikan ini memiliki beberapa jenis atau ada 6 jenis kemunafikan yang termasuk nifaq i'tiqadi. Wa hadzal nifaqu sittatu anwa'in. Nifaq ini memiliki 6 macam. Artinya dia masuk kategori nifaq ini jika melakukan salah satu dari 6 macam ini. Yang pertama, takdzibur rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu kedustaan yang dilakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, takdzibu ba'di ma jaa bihir rasulu sallallahu alaihi wasallam, mendustakan sebagian risalah yang dibawa oleh Nabi. Jadi beda ya antara mendustakan Rasulullah dengan mendustakan risalah yang dibawahnya. Mendustakan Rasulullah berarti mendustakan orangnya. Padahal Nabi SAW beliau adalah
as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Sebelum diangkat jadi nabi, dia sudah mendapatkan gelar al-amin. Sepakat. Karena beliau tidak pernah berdusta. Jadi kadang ada orang yang tidak rela kalau Nabi kita Muhammad itu menjadi utusan Allah. Didustakan orangnya. Mungkin menganggap nggak pantas, masa Nabi berjalan-jalan di pasar. Ya. Maksa Nabi itu makan, kalau di sini makan nasi ya. Kalau di sana makan apa? Ya makan seperti umumnya orang makan. Pengennya itu Nabi dan utusan Allah itu dari jenis malaikat. Harapan mereka begitu gitu loh. Betul-betul suci seperti malaikat. Makanya Nabi SAW didustakan. Apalagi mungkin barangkali tidak termasuk dari kelompok bangsawan. Dari rakyat biasa. Beda dengan mendustai apa yang dibawa. Gitu. Yaitu mendustakan apa yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa risalah Islam. Abu Thalib bisa jadi dia tidak mendustai keponakannya. Yakin bahwasanya keponakannya ini orang yang jujur, tidak berdusta, tapi mendustakan yakni apa yang dibawa oleh keponakannya berupa Islam. Makanya diajak untuk beriman, cukup Allah saja Rob dan ilahnya, nggak mau. Jadi mendustai risalahnya. Kemudian yang ketiga, bughdur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bughdu ba'dhi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membenci sebahagian ya, apalagi keseluruhan. Sebahagian saja dari risalah Islam, apa yang dibawa oleh Nabi SAW, ini termasuk diantara bentuk nifak atau penyakit kemunafikan. Ada yang membenci orangnya, ada yang membenci apa yang dibawanya. Membenci orangnya, mungkin barangkali membenci karena tidak sesuai yang diharapkan. Sekalipun mungkin dari kelompoknya sendiri, dari bangsanya sendiri. Apalagi kebencian orang-orang kafir. Contohnya Yahudi. Benci kepada Nabi kita Muhammad sekalipun mereka menunggu kedatangannya dan mengetahui ciri-ciri fisik Rasulullah dan sikap perangai, aktivitas Rasulullah setelah mereka membaca kitab Taurat. Bahkan mereka mengenal ciri beliau seperti mengenal anaknya sendiri. Tapi begitu yang keluar sebagai nabi terakhir bukan dari kalangan Bani Israel, mereka benci karena kecewa berat. Bukan hanya benci kepada nabi, tapi benci kepada orang yang membawa wahyu kepadanya. Siapa yang membawa wahyu? Malaikat Jibril. Yang membenci malaikat Jibril dan Mikail. Bahkan memusuhinya. Ini kalau Yahudi. Tapi bisa jadi itu dari kalangan kaum muslimin. Atau mengklaim atau mengaku muslim, tapi sebetulnya menyimpan kebencian. Mungkin gara-gara kerajaannya habis setelah kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal sejarah membanggakan peradaban dan kerajaannya. Contoh kerajaan Persia. Ini dibanggakan oleh orang-orang Persia. Akhirnya mau tidak mau mengikuti untuk cari selamat. Mengikuti Islam secara zahir.
Ya sudah, mau tidak mau, kalau enggak akan ditumpas oleh kaum muslimin. Mereka benci sekali. Kehancuran total Persia itu selesai di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan diawali dari Rasulullah SAW. Hancurnya total itu sejak setelah zaman Khalifah Umar. Makanya kebencian mereka kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sangat mendalam gitu. Dan bahkan bukan hanya Umar bin Khattab, intinya adalah siapapun yang menjadi murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kebencian orang-orang Rafidhah, Syiah, Imamiyah, Itsna Atsariyah itu hakikatnya yaitu benci kepada Rasulullah. Cuman kalau terang-terangan langsung membenci Rasul pasti banyak musuh. Tapi yang dibenci siapa? Perantaranya adalah sahabatnya. Makanya dicela sahabatnya. Dicaci maki sahabatnya. Mereka menyebut dua berhala Quraisy, yaitu siapa? Yang dituduh sebagai berhala Quraisy yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab. Sangat benci sekali. Dan menganggap bahwa sahabat-sahabat Nabi itu semuanya rata-rata murtad, keluar dari Islam. Padahal sahabat terbaik siapa? Sahabat terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi orang-orang munafik justru mencela Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Quran sudah jelas menjelaskan. Coba buka tafsir Ibnu Katsir surah At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Baik, silakan. Iya. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dari Ansor dan Ansor, bukan dari. Bilang di antara orang-orang muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jelas, tidak ada orang yang mendapatkan julukan atau gelar radhiyallahu anhum kecuali adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam baik dari kalangan muhajirin dan ansar. Tapi ada orang yang sebaliknya. Baik, lanjut. Dan menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Baik, langsung ke tafsirnya. Allah SWT menceritakan tentang ridhonya kepada orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin, ansor, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka. Untuk itu Dia menyediakan bagi mereka surga-surga yang penuh dengan kenikmatan dan kenikmatan yang kekal lagi abadi. Asy-Sya'bi mengatakan bahwa orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin dan ansor ialah mereka yang mengikuti Baiat Ridwan pada tahun perjanjian Hudaybiyah. Abu Musa al-Asy'ari, Sa'id ibn Musayyab, Muhammad ibn Sirin al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sholat menghadap kedua arah kiblat bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad ibn Ka'ab al-Qurasi mengatakan bahwa Khalifah Umar ibn Khattab melewati seorang lelaki yang sedang membaca firman Allah, yaitu orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor. Maka Umar memegang tangan lelaki itu dan bertanya, "Siapakah yang mengajarkan ayat ini kepadamu?" Lelaki itu menjawab, "Ubay ibni Ka'ab."
Umar berkata, kamu jangan berpisah dariku sebelum aku hadapkan kamu kepadanya. Setelah Umar menghadapkan lelaki itu kepada Ubay, Umar bertanya, apakah engkau telah mengajarkan bacaan ayat ini kepadanya? Yaitu surah At-Taubah ayat 100 tadi itu. Iya. Kemudian apa kata orang tersebut? Kata Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab menjawab, iya. Umar bertanya, apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah SAW? Ubay bin Ka'ab menjawab, iya. Maka apa komentar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Umar berkata, sesungguhnya aku berpendapat sebelumnya bahwa kami, yaitu para sahabat, telah menduduki tingkatan yang tinggi yang tidak akan dicapai oleh orang-orang sesudah kita. Ya, itu ungkapan Umar bin Khattab. Kami para sahabat ini ditinggikan kedudukannya oleh Allah yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh siapapun sesudah kami. Maka jangan mencela sahabat Nabi. Lau anfaqa mithla Uhudin dahaban, sekiranya kau berinfak emas segede gunung Uhud, tidak akan bisa mencapai infaknya sahabat, walaupun hanya 1 mud, walaupun hanya setengahnya. Tapi ada justru yang mencela sahabat gitu loh. Baik, lanjut. Maka Ubay ibni Ka'ab menjawab bahwa yang membenarkan ayat ini terdapat pada permulaan surat Al-Jumu'ah ayat 3. Firman Allah, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Bisa jadi siapapun yang mengikuti jejak langkah para sahabat Nabi, mereka bisa mendapatkan kedudukan itu. Karena kalimatnya walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka dari zaman ke zaman kalau mengikuti bagaimana cara beragamanya mereka, mereka termasuk orang-orang yang masuk dalam golongan, yakni orang-orang yang terbaik sampai hari kiamat nanti. Kemudian dan di dalam surat Al-Hasyr ayat 10, dan orang-orang yang datang sesudah mereka yaitu Muhajirin dan Ansor. Dan di dalam surat Al-Anfal ayat 75, dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu. Demikian menurut riwayat Ibni Jarir. Telah diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri bahwa ia membaca rafa' lafaz Al-Ansar karena diatafkan kepada as-sabiqunal awaluna. Allah SWT telah memberitakan bahwa Dia telah ridho kepada orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansor, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka celakalah bagi siapa? Maka celakalah bagi orang yang membenci mereka. Membenci mereka, membenci para sahabat, membenci para sahabat Muhajirin, sahabat Ansar, dan siapapun yang mengikuti perjalanan hidup mereka dengan baik. Kemudian siapa mereka itu? Membenci mereka, mencaci mereka, atau membenci dan mencaci sebagian dari mereka. Terlebih lagi terhadap penghulu para sahabat. Siapa dia penghulu para sahabat? Yaitu sesudah Rasul SAW. Dan yang paling baik serta paling utama di antara mereka, yaitu As-Siddiqul Akbar. As-Siddiqul Akbar. Siapa dia? Khalifah Rasulullah yang pertama, Abu Bakar ibni Abu Quhafa radhiyallahu an. Lain halnya dengan golongan yang terhina dari kalangan golongan Rafidhah atau Khawarij. Mereka memusuhi sahabat yang paling utama, membenci mereka serta memusuhinya. Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Ya, jadi sebetulnya yang dibenci itu hakikatnya sahabatnya atau gurunya. Mereka membenci Abu Bakar As-Siddiq. Sebetulnya sasaran terakhirnya siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka menganggap bahwa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu murtad, berarti itu menuduh Rasulullah tidak bisa mendidik muridnya. Menuduh Rasulullah tidak berhasil menyampaikan risalah Islam itu kepada umat. Makanya harus paham. Mereka terang-terangan langsung sasaran kepada Nabi, nggak mungkin mereka. Pasti akan ditentang habis-habisan. Makanya dibuatlah narasi
berbagai macam narasi. Untuk apa? Untuk menghancurkan citra dan nama baik para sahabat. Apalagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Hakikatnya sasaran utamanya adalah Nabi kita. Inilah hakikat orang munafik. Apalagi belum lagi ada hadis yang mengatakan siapa yang membenci sahabat Ansar, mereka adalah munafik. Siapa yang mencintai sahabat Ansar, dia adalah mukmin. Kebalikannya, siapa yang membenci sahabat Ansar, dia adalah orang munafik. Jadi nggak usah jauh-jauh. Ciri dari munafik seperti itu. Bughdur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa bughdu ba'di ma jaa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan membenci sebagian dari apa yang datang bersama beliau. Dan di zaman sekarang membenci risalah Nabi bukan sesuatu yang aneh dan asing lagi. Banyak kaum muslimin sendiri itu benci kepada syariat Islam. Kalau benci kepada Nabi Muhammad, nggak pernah ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya tahu doktrin-doktrin aja dari kelompok-kelompok sesat di kalangan Khawarij dan Rafidah, Syiah, Imamiyah, Qaromitoh dan sebagainya. Syiah Batiniyah, Syiah Imamiyah, Itsna Atsariyah. Hanya tahu dari doktrin-doktrin itu. Tapi membenci risalah yang dibawa Nabi SAW sudah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi di zaman kita. Siapa yang berjenggot itu berarti orang bodoh ya. Semakin panjang jenggotnya semakin. Pernah nggak ada statement seperti itu? Itu yang ngomong muslim apa non muslim? Muslim. Tokoh atau bukan? Tokoh. Itu membenci apa berarti? Membenci risalah. Rasulnya nggak dibenci, pura-puranya dicintai. Mengklaim bahwa paling cinta kepada Nabi. Sehingga sampai membaca sholawat mulai maghrib sampai malam. Sampai sholat isya ditunda. Alasan cinta. Bahkan mereka yang ikut-ikutan nggak sholat. Ada yang ikut-ikutan nggak sholat. Kenapa? Jangan khawatir, wis ditanggung. Ada yang menanggung sholat tuh wis tak tanggung, jok khawatir. Sing penting kon cinta Rasul. Baca sholawat ini, sholawat itu. Jadi klaimnya seperti itu. Jadi ini termasuk membenci sebagian dari risalah. Sekalipun tampak di hadapan manusia mencintai risalahnya. Ingat, membenci satu ayat sama dengan membenci seluruhnya. Membenci satu sunnah sama dengan membenci seluruh sunnah. Yang kelima, al-musarratu bi inkhifadhi dini Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri orang munafik itu yakni senang dengan kemunduran agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam mundur itu senang. Islam kalau ajarannya ini semakin kabur itu tambah senang. Justru kalau perlu disebarkan itu kemunduran Islam itu. Tapi mereka menganggap itu kemajuan. Dipikir loyal kepada orang kafir itu kemajuan, padahal itu kemunduran atau tidak? Dengan alasan apa? Teloran, apa? Oh keliru, wali. Yo sing ngelakoni yo telo pisan memang. Yo pantes diceluk toleransi. Karena apa? Karena toleransi yang bablas. Ya. Jangan bilang toleransi dibalik aja telo itu namanya. Iya kan? Kalau di hadapan orang-orang kafir mereka cinta, loyal. Sampai cium tangan, bahkan ngambung apa batuke. Wong tuane lho gurung karuan diambung batuke. Ikhwatal iman. Tidak seperti itu.
Toleransi itu tasamuh, memberikan kebebasan kepada orang kafir untuk beribadah sesuai keyakinannya. Antum gak usah otak-atik mereka, biarkan mereka menjalankan agamanya sesuai keyakinannya. Tapi antum tidak boleh mensupport, membantu apapun, sekecil apapun tidak boleh bantu. Sebagaimana antum juga tidak boleh mengganggu mereka. Kenapa? Konsep dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Mereka bebas menjalankan agamanya masing-masing. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani hidup bersama mereka. Ahlu zimmah yang pengen hidup berdamai, mereka bebas melakukan keyakinannya. Tidak kita ganggu. Tapi bukan berarti lantas ikut berjibaku, membantu mereka dalam bentuk apapun. Sekecil apapun, tidak boleh. Jadi sekarang kan bablas kan. Nanti pengajian di gereja. Mereka pun datang kemana? Ke masjid, ikut pengajian. Orang kafir boleh nggak masuk masjid? Antum junub masuk masjid, boleh nggak? Boleh nggak antum masuk masjid dalam kondisi junub, belum mandi jinabat? Iya kan? Nggak boleh. Orang kafir mandi jinabat nggak? Ping piro jima? Kamu hitungi. Berapa kali dia berjima? Wis mandi jinabat? Enggak kan? Berarti masih kondisi suci atau enggak? Junub enggak? Junub, enggak boleh. Ini tempat suci, kehormatan itu masjid, rumah Allah, jangan diinjak-injak oleh orang kafir. Kecuali kalau dia mau masuk Islam, itu pun ada etikanya. Suruh mandi, khilaf di kalangan ulama, mandi dulu baru taslim atau taslim dulu baru mandi, khilaf kalau itu. Tapi disuruh mandi waktu Islam seperti mandi junub. Jadi tegas prinsip dalam Islam itu jangan sampai diroba-roba, kecuali memang bibit-bibit nifak ini ada dalam diri mereka. Mereka senang dengan kemunduran Islam ini, senang. Mereka menganggap apa? Ini kemajuan. Wah, Islam di negeri kita ini semakin semakin teloran gitu. Bangga kalau seperti itu. Wah, negeri kita semakin hebat. Terutama kiai-kiainya, ustadz-ustadznya, pimpinan-pimpinan, tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya semakin toleran katanya. Enggak toleran, itu namanya kebalik. Jadi ciri orang-orang munafik itu, mereka senang jika Islam ini mundur gitu loh. Karena mereka tidak bisa melihat bahwa apa yang mereka anggap kemajuan itu justru kemunduran. Yang keenam, sama kebalikannya, yakni al-karahiyatu lintisarid dini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benci, tidak suka kepada orang-orang yang menolong agama Allah. Orang-orang yang menolong agama Allah. Mereka yang menyebarkan dakwah tauhid, mereka yang menegakkan dakwah sunnah. Ini kan menolong agama Allah. Tidak ada tendensi apapun. Mereka datang mempelajari agama dengan ikhlas, menyampaikan dengan ikhlas. Enggak ada mereka datang, nek mulai polai oleh apa? Berkat, iya kan? Enggak ada. Pengajian, majelis ilmu, contohnya seperti ini, mulai oleh berkat enggak? Enggak. Ya memang karena apa? Antum ikhlas datang untuk tolabul ilmi. Seje mbek wingi. Ya kan? Antum datang ke sebelah karena apa? Oleh berkat. Saya wis tobat. Ya kan? Sekarang meskipun enggak ada apa-apa. Karena kita haus dengan ilmu. Antum ikhlas datang mencari ilmu. Yang menyampaikan juga supaya umat ini faham mana syirik, mana
tauhid, mana sunnah, mana bid'ah. Kan difahamkan begitu. Nah ini cara untuk menolong agama Allah. Dihidupkan majelis-majelis ilmu. Tapi ada yang nggak suka majelis ilmu itu. Ketika dibongkar hakikat kesyirikan. Ketika dibongkar hakikat bid'ah. Ada yang merasa kebakaran apa? Gak ngingu jenggot deh, lapo kok kebakaran jenggot? Kebakaran brengos. Oh sing dingu brengos dipelintir bendino ya. Salah antum itu. Jadi gak suka. Pengajian digagalkan. Iya atau tidak itu? Nah, sering atau jarang? Sering kita jumpai dan antum merasakannya. Gak senang terhadap orang-orang yang menolong agama Allah. Gak senang. Itu ciri dari munafik. Ini disebutkan ciri-cirinya. Mu'allif di sini tidak menyebutkan person per person, orang per orang. Dan kita tidak boleh menvonis. Tapi ciri-ciri seperti ini untuk kita fahami. Jangan-jangan penyakit ini ada pada diri kita. Gak suka Islam itu semakin bagus, semakin jaya. Sebaliknya kalau Islam mundur tambah seneng. Hati-hati. Berarti kita masih punya bibit-bibit sifat atau penyakit nifaq. Dan antum waspada terhadap hal itu merupakan kewaspadaan yang diperintah. Karena dicontohkan oleh para sahabat, tidak seorang pun sahabat Nabi itu yang takut dengan penyakit ini. Penyakit nifaq. Hatta Umar bin Al-Khattab sering datang kepada Nabi bertanya tentang apakah kau melihat Rasul dalam diriku ada sifat nifaq. Tanya kepada Rasul. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq. Nah kita pun jangan merasa diri kita bebas dari sifat ini. Sedikit atau banyak, kecil atau besar, nah itu harus dideteksi. Semua itu berjalan seiring dengan bertambah dan berkurangnya iman. Ketika iman itu bertambah, mungkin sifat nifak itu semakin berkurang. Sebaliknya, jika iman itu berkurang, bibit-bibit kemunafikan itu bisa saja tumbuh berkembang. Semakin membesar, semakin merajalela. Makanya disulah peran seorang muslim selalu senantiasa meminta pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. An-naw'u tsani, jenis munafik yang kedua, an-nifaqul amali, nifaq amali. Wa huwa amalu syai'in min a'malil munafiqin. Nifaq amali itu adalah di antara perbuatan atau amalan orang-orang munafik yang ada pada diri seseorang. Jadi perbuatan orang-orang munafik itu menempel dalam pribadi seorang mukmin. Dan itu sangat memungkinkan. Ma'a biqa'il imani fil qalbi. Dan itu masih disertai dengan keberadaan pokok keimanan yang ada dalam hatinya. Jadi hatinya tetap beriman, mukmin, tapi amalan-amalannya itu amalannya orang munafik. Dan siapapun di antara kita tidak ada yang bisa menjamin dirinya bersih dari perbuatan orang-orang munafik. Sekecil apapun. Sekalipun hati kita tetap beriman kepada Allah. Pokok-pokok keimanannya masih ada. Wa hadza la yukhraju minal millah. Hal ini tidak menjadikan orang itu keluar dari agama. Beda dengan nifaq i'tiqadi tadi itu. Dan itu sifat-sifatnya jelas diterangkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat 20. Dalam surah At-Taubah. Juga dalam surah Al-Munafiqun sendiri. Diterangkan tentang ciri-cirinya. Lakinnahu wasilatun ila dhalik. Akan tetapi perbuatan-perbuatan orang munafik ini akan mengantarkan kepada yakni sifat-sifat munafik yang tulen.
atau kepada munafik i'tiqadi. Wa sahibuhu yakunu fihi imanun wa nifaqun. Dan pelakunya maka dia dianggap memiliki dalam dirinya iman dan juga kemunafikan. Ada iman tapi ada kemunafikan. Wa idza kathura, apabila banyak, sara bisababihi munafiqan khalisan. Jika sifat kemunafikan itu menguasai dirinya, mayoritas ada dalam diri seseorang mukmin, maka dia bisa jadi masuk kepada munafik secara totalitas. Betul-betul masuk ke dalam munafik i'tiqadi. Wa dalilu alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya di antara sifat-sifat perbuatan orang munafik sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara, jika ada pada diri seseorang maka dia akan menjadi munafik secara totalitas. Jika 4-4-nya ini ada. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yadda'aha. Maka jika seseorang memiliki hanya sebagian dari sifat munafik itu, maka dia akan memiliki sifat munafik hingga dia meninggalkannya sama sekali. Yang pertama, idza tumina khana. Jika dia diberi amanah, dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba. Dan jika dia berkata dusta. Wa idza ahada ghadara. Apabila dia berjanji ingkar. Wa idza khasama fajara. Dan jika dia berselisih, dia licik atau curang. Ini 4 di antara ciri orang-orang munafik. Jika 4 ini semuanya paketnya lengkap, paket lengkap ya, paket lengkap atau paket parsial ya. Kalau sudah lengkap maka dia bisa masuk kategori yakni munafiqan khalisan, yaitu munafik tulen. Waliyadzubillah. Ada 4 sifat munafik tadi, itu berkaitan dengan interaksi sosial. Itu berkaitan dengan hubungan kemanusiaan. Maka 2 hubungan antara hubungan seorang dengan Allah dan seseorang dengan manusia yang lainnya, ini dua-duanya harus dibangun dengan baik. Di antara hubungan dengan manusia yang merupakan hubungan tidak baik, yaitu yang pertama dusta. Ini dalam segala aspek. Ya mungkin barangkali seorang suami dengan istri, istri dengan suami, dia melakukan dusta. Di mana dusta itu tidak ditolerir, sekalipun ada yang ditolerir. Kedustaan suami kepada istri, istri kepada suami. Sebatas sebuah khobar, berita yang tidak membawa madarat dan bentuk kezaliman. Atau dusta orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Seluruh aspek dusta yang berhubungan dengan interaksi sosial, baik hubungan dekat atau hubungan jauh, ini termasuk wilayah kedustaan. Yang bisa jadi siapapun pernah melakukannya. Demikian pula hubungan interaksi muamalah, mungkin jual beli, utang piutang. Mungkin ada kedustaan. Itu bagian dari sifat nifaq. Nifaq perbuatan.
Totolan bujui. KW 16 wara KW siji. Itu kan dusta, sifat orang munafik. Kalau ana wong nawar ngakune ana sing nawar. Iki ditawar 2.000 cak. Padahal kalau ana sing nawar. Cuman untuk apa? Menaikkan harga. Ini contoh. Kedustaan-kedustaan itu bisa pada seluruh aspek hidup. Antara bawahan dan atasan, antara atasan dan bawahan. Demikian pula dalam bidang urusan kerja. Antara sesama teman sejawat, teman sepekerjaan. Sangat memungkinkan ada kedustaan di situ. Dan dusta itu bukan hanya ucapan. Walaupun di sini kalimatnya idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dusta. Tapi kedustaan itu ada yang tidak berbicara. Bisa apa? Kedustaan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk rekayasa data, itu dusta. Kategori dusta. Kadang juga sikap perilaku. Di antara bentuk kedustaan, walaupun untuk apa? Untuk menyenangkan hati seseorang. Tidak boleh dalam Islam. Untuk menyenangkan hati, tidak boleh. Nabi bersabda, buka Tirmizi 2317. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara bagus. Sebentar. Dari siapa tadi? Abu Hurairah. Bukan, 2315. Sebelum itu. Bin Bashar. Iya. Celakalah orang yang berkata. Betul. Benar. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Yahya bin Said menceritakan kepada kami, Bas bin Hakim menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku dari kakekku, ia berkata. Apa katanya? Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Celaka orang yang berkata-kata agar orang lain tertawa. Padahal ia berdusta dengan ucapan itu. Celaka baginya dan celaka baginya. Iya. Wailun kata Nabi. Celaka. Man ahdatsal hadis. Yaitu orang yang mengucapkan sebuah perkataan. Liyudhikal qaum. Yang tujuannya adalah untuk orang lain itu tertawa. Berarti menyenangkan hati enggak sampai orang tertawa itu? Tujuannya membuat orang lain senang sampai tertawa. Wa huwa yakdzibu, padahal dia berdusta dengan ucapannya itu. Wailullah kata Nabi, celaka baginya, celaka baginya. Jadi nggak boleh berdusta itu walaupun tujuannya menenangkan hati orang. Jadi ngedabru sih boleh nggak? Nggak boleh, walaupun menyenangkan hati orang nggak boleh sebetulnya. Profesi apa kira-kira? Kalau kita bicara supaya orang lain tertawa, walaupun kita dusta. Hah? Lawak, lo truk, apa mana? Cuman sekarang aja dimodernin, apa? Stand up, komedi, apapun bentuknya. Itu kadang tidak ucapan, tapi sikap bahasa tubuh, tapi dusta. Termasuk dalam cabang sihir itu apa? Sulap itu dusta enggak itu? Inti dari sihir itu adalah kedustaan. Di antara cabang sihir itu adalah apa? Bermain sulap. Karena itu kedustaan, trik, bohong itu. Ini itu termasuk ciri orang munafik. Dan itu kedustaan. Jadi tidak hanya sekedar ucapan, perbuatan juga.
Makanya di sini disebutkan idza hadatsa kadzaba, jika dia berbicara dia apa? Dia berdusta. Dusta luas. Meliputi verbal dan non verbal. Bisa diksi, bisa apa? Mimik, bahasa tubuh, tapi dusta. Demikian pula wa idza tumina khana, jika dia dipercaya dia khianat. Ini termasuk di antara ciri munafik. Diamanai suruh jaga, malah enggak. Malah jadi pagar makan tanaman. Disuruh menjaga supaya aman, dia sendiri malah yang rusak. Ini baik berhubungan dengan masalah muamalah, masalah sosial, apalagi kalau masalah agama, masalah din. Karena hakikat din ini adalah amanah. Dan ciri orang-orang mukmin itu adalah orang yang menyampaikan amanah. Innallaha antu addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya. Demikian pula ciri yang ketiga, yaitu apa? Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji dia menyelisihi. Di sini disebutkan yaitu dengan kalimat redaksi yang berbeda. Yaitu wa idza ahada ghadara. Sama. Wa idza ahada ghadara, sama dengan wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji ingkar. Dan yang keempat wa idza khasama fajara. Jika dia berselisih, mungkin orang itu nggak cocok, boleh. Nggak harus semua itu harus cocok satu dengan yang lain. Kadang-kadang nggak cocok. Silakan, itu hak masing-masing. Aku nek mbek wong iku gurung klik, ya kan? Bahasanya gurung apa? Aku gak klik blas, aku wis gak cocok blas. Padahal nggak ada masalah, itu loh. Sama-sama ahlus sunnah, sama-sama manhajnya bener. Tapi nggak cocok aja gitu loh. Silakan. Bahkan berselisih, mungkin ada sengketa. Tapi harus fair, nggak boleh apa? Nggak boleh curang. Kalaupun kita harus datang ke hakim untuk memutuskan perkaranya, datang ke hakim dengan data-data yang jujur, nggak boleh direkayasa. Atau harus fair apa? Nggak boleh curang. Nggak boleh curang apa? Jangan sampai supaya dimenangkan kasusnya, hakimnya diapain? Disogok. Itu curang itu. Itu ciri munafik. Di samping perbuatan riswah itu sendiri dosa. Tapi lebih dari sekedar memberikan suap, lebih dari sekedar itu ciri munafik. Kenapa? Boleh berselisih, datang ke hakim untuk menyelesaikan urusannya. Tapi nggak boleh kita nyogok atau mempermainkan hakimnya untuk memenangkan perkaranya. Itu ciri orang munafik. Itu contoh di antara jenis bentuk khosoma fajaro. Jika dia berselisih, dia licik atau curang. Faman ijtama'at fihi hadhil al-khisal al-arba', maka siapa saja yang telah terkumpul padanya 4 unsur tersebut, faqad ijtama'a fihi syarr, maka sungguh telah berkumpul keburukan. Wa khalasat fihi na'utul munafiq, maka pada saat itu telah berkumpullah seluruh sifat-sifat munafik. Menjadi sempurna dan lengkap sifat-sifat ini. Wa man kanat fihi wahidatun minha sara fihi khaslatun minan nifaq. Tapi barang siapa mungkin di antara 4 itu hanya ada salah satunya, maka dia menjadi orang yang memiliki sifat munafik secara parsial. Tapi tetap berarti ada bibit-bibit munafik. Mungkin tepat waktu, tepat janji. Mungkin dia amanah. Tapi gurung isok ninggal napa, Mbok?
bujuk, berarti ada sifat nifaknya. Jangan ditambahi dengan sifat yang lain lagi. Hati-hati kalau empat-empatnya ada itu. Fa innahu qad yajtami'u fihi al-'abdu khisali khairin wa khisali syarrin wa khisali imanin wa khisali kufrin wa nifaq. Maka sesungguhnya dalam diri seorang hamba itu kadang berkumpul sebagian sifat baik, ada buruk, sebagian sifat iman, juga sifat kufur dan juga nifaq. Maka masing-masing wa yastahiqqu minats thawabi wal iqabi. Masing-masing semua itu membawa kepada konsekuensi bihasabi ma qama bihi minal mujibati dzalik, yaitu sesuai dengan keadaan orang tersebut masing-masing, mana yang lebih dominan di antara mereka itu sifat-sifat munafiknya. Wa minhu, di antara sifat munafik yang bersifat amalia, kalau tadi itu berkaitan dengan hablum minan nas, interaksi sosial, di sini adalah at-takasulu 'anis salati minal jama'ati fil masjid, yaitu malas mengerjakan salat berjamaah di masjid. Fa innahu min sifatil munafiqin, karena itu merupakan sifatnya orang munafik. Terutama salat apa yang paling berat bagi orang munafik? Subuh dan isya. Kata Nabi, baca Muslim 610. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik ialah salat isya dan salat subuh. Iya. Salat apa tadi? Salat isya dan salat subuh. Inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya yang paling berat bagi orang munafik itu adalah dua salat, yaitu salat isya dan salat subuh. Maksudnya apa? Dengan berjamaah. Orang munafik juga salat kok. Lu salat, aku duduk gak salat. Lu nang di salatmu, nang omah. Ya semua salat, tapi kalau di rumah itu berarti ciri munafik. Untuk apa? Untuk salat subuh dan salat isya. Sebagaimana dalil ini. Kecuali ada udzur syar'i. Kalau nggak ada udzur, mau berangkat weteng mules, udzur nggak? Udzur. Tapi mosok bendina mules, kon gak ketok nang di mules. Lah wingi mules, mules kok terus-terusan. Mungkin hujan lebat, mungkin banjir, mungkin sakit. Jadi kalau nggak ada udzur syar'i bahaya. Kenapa? Geramnya Nabi SAW. Nabi itu pengen beliau digantikan untuk menjadi imam, dan beliau akan datang ke rumah-rumah yang orang-orang laki-laki tidak mau sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid. Untuk apa? Mau membakar rumahnya. Itu kegeraman Nabi. Apa kata beliau SAW? Inginlah rasanya. Lanjut. Kalaulah mereka tahu pahala keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Iya, karena kurangnya iman. Kalau seandainya tahu pahalanya sholat subuh dan sholat isya berjamaah itu sangat besar sekali, pasti dia akan datang dengan merangkak. Itu menunjukkan apa? Kurangnya keimanannya kepada yang gaib. Karena dasar ibadah itu beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata
Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum sodako, sebelum amal-amal yang lain, apa? Yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Di antara percaya yang gaib bukan hanya kepada Allah, percaya kepada pahala. Percaya kepada pahala. Bagaimana sholat subuhnya? Kalau 2 rakaat sebelumnya aja, rakaatul fajri khairut minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Sholat sunnahnya aja pahalanya seperti itu. Tapi karena kurang iman. Kenapa? Karena manusia itu kurang percaya kepada yang gaib. Coba pahalanya itu enggak gaib. Siapa yang mengumpulkan kupon sholat berjamaah nanti diundi dengan hadiah utama mobil baru. Mobilnya dipajang di depan masjid. Ya kan? Setiap orang yang sholat berjamaah dikasih kupon, nanti dikumpulin, diundi. Kira-kira yang datang banyak enggak? Sholat subuh kayak sholat apa? Sholat Jumat apa sholat Id? Sholat ramai teko kono lan. Kalau seandainya ada mobilnya di situ, berarti orang itu masih pengen pahala yang bersifat apa? Konkret, yang tampak, yang bisa dipegang. Dilus-lus. Kira grand prize hadiah rek. Wah, muga-muga aku ngono ndongae kenceng ya Allah. Ya. Tujuannya dapat mobil. Kenapa? Orang yang imannya kurang itu dia kurang percaya kepada yang gaib, percayanya kepada yang konkret, yang materi, yang berwujud kebendaan. Saya tanya dulu, antum itu enak pahala abstrak apa konkret? Halo? Berwujud atau yang abstrak tidak berwujud? Halo? Loh. Jawaban cek nang mari lu nang salat. Ente enggak jawab-jawab yo gak mari-mari. Pahala itu enak abstrak apa konkret? Hah? Antum jawab konkret. Baik. Antum sholat jenazah pahalanya 1 kirot. Iya kan? 1 kirot itu segede gunung apa? Gunung Uhud. Terus mau teken di? Kalau kita dikasih pahala segede gunung Uhud, 1 kali sholat jenazah segede gunung Uhud. Padahal antum ketika umroh di Masjidil Haram tiap hari ada sholat jenazah enggak? Tiap hari ada enggak? Antum pasti ikut kan? Pasti ikut, kabeh melok sampean mulai. Enggak mungkin. Wah, kabeh sholat rek melok. Terus mulai nang Indonesia, mau teken di pahalamu itu. Berapa kirot itu pulang? 5 kali 9 berapa? 9 hari kan? Atau mungkin dikurangi jadi 7. 7 kali 5 kali sehari semalam. Oh, no. Hah? 35 kirot. Terus mau simpenang di gitu. Jadi enak itu pahala konkret apa abstrak? Abstrak. Lagi-lagi karena pahala itu abstrak, yang berperan apa? Iman. Iman kepada apa? Iman kepada yang gaib. Lah munafik itu kan kurang imannya kepada yang gaib. Inti dari gaib itu adalah Allah. Salah satu di antara perkara gaib adalah perkara kepada pahala. Sebaliknya ada pahala, ada dosa. Dosa itu ada enggak? Coba kalau dosa itu konkret. Sekali mbojok bendol situ. Sedino mbojok ping 10 bondol kabeh ya kan saulan. Tentu orang akan meninggalkan. Itulah ujian keimanan. Makanya iman itu diuji oleh Allah dengan kepercayaan kepada yang gaib. Pahala itu gaib dan juga dosa itu gaib. Tapi nanti di akhirat akan diwujudkan konkret. Akan berbentuk awan, akan berbentuk burung. Akan diwujudkan betul-betul yang bisa kita lihat, bisa kita pegang. Bahkan kita bisa ajak bicara pahala itu. Sebelum di akhirat, di alam kubur, dia akan datang menjadi laki-laki tampan menemani kita. Dalam riwayat Al-Bara bin Azib, bagi laki-laki mukmin akan didatangi oleh orang tampan,
Ditanya man anta, siapa anda? Ana amalukas soleh, aku amalmu yang soleh. Dadi wong ganteng Pak. Sing lanang dadi lanang ganteng, sing wedok dadi wedok ayu, duduk kualiane. Ente kan bayang nopo? Amal soleh dadi wong ayu, ya kan? Terus arep lapo mbek wong wedok nang kuburan sampean? Ganteng jadi ganteng, cantik jadi cantik. Itu diwujudkan pahalanya sebelum di akhirat. Di mana? Alam barzah. Tapi ketika di dunia, biarkan dia abstrak. Kembali semua kepada iman. Dan orang munafik itu begitu. Kurang keimanannya kepada yang gaib. Fannifaku syarrun wa khatirun jiddan. Maka sifat nifak itu sangatlah buruk. Dan kita harus berhati-hati, waspada darinya. Wa kana as-sahabatu yatakhafuna minal wuqu'i fi. Dan adalah para sahabat Nabi itu, mereka semua sangat takut terjatuh kepada sifat munafik ini. Qala ibnu Abi Mulaikah, berkata Ibnu Abu Mulaikah, apa kata beliau? Adraktu 30 min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku menjumpai lebih dari 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaqi ala nafsih. Mereka semua takut sifat nifak itu ada pada dirinya. Iku sahabat Pak, wedi ono munafike nang awake. Bagaimana dengan kita? Maka jangan kita ini merasa aman dari sifat nifak. Makanya harus selalu kita waspada terhadap sifat-sifat ini. Di antaranya waspada itu apa? Mempelajari bagaimana ciri-cirinya. Di antara bentuk-bentuk nifak itu yang kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin barangkali karena kejahilan dan ketidaktahuan kita tanpa sengaja melakukannya. Ternyata itu adalah sifat munafik. Maka setelah mengetahuinya, kita harus berhati-hati. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Fa insyaallah yang akan datang al-furuqu bainan nifakil akbar wan nifakil asghar. Perbedaan antara munafik besar dan munafik kecil. Insyaallah yang akan datang. Untuk kali ini sementara tidak ada pertanyaan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.